Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dewan Juri Moeha TV nan arif dan bijaksana. Semoga antum senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya banggakan saudara seislam dan seiman dimanapun kalian berada. Semoga Allah senantiasa mengiringi setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sebelum masuk ke materi yang akan saya sampaikan ini dengan tema kurban dan Idul Adha, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Azmi Mukhtar. Saya adalah alumni dari salah satu pondok yang ada di Banten, Pondok Pesantren Dar El Qolam. Dan insya Allah pada tahun ini akan melanjutkan pendidikan di salah satu universitas yang ada di Indonesia. Mohon doanya dari antum sekalian. Saudara seislam dan seiman dimanapun kalian berada. Rasanya kurang elok jika kita membahas kurban namun belum mengetahui makna apa itu kurban. Kurban secara bahasa diambil dari bahasa Arab yaitu koruba. Artinya dekat. Dan secara istilah dapat diartikan dengan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih hewan ternak sebagai bentuk persembahan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Setiap tahun kita merayakan Idul Adha. Dan dikala itu juga pasti terbesit dalam hati dan pikiran kita cerita dan kisah-kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, yang dimana perintah kurban turun ke muka bumi berkenaan dengan peristiwa yang dialami oleh keluarga ini. Kita dapat mengambil banyak hikmah dan pelajaran serta inspirasi positif dari keluarga ini, baik dalam segi keimanan, ketaatan, maupun aspek-aspek lain yang luar biasa jika kita maknai. Oleh karena itu, izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan beberapa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari keluarga ini, berpijak dengan surah As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'yu qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dari ayat ini, kita dapat melihat keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan ketaatannya pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini jelas dari 3 sikap beliau. Sikap yang pertama, beliau memandang mimpi dan isyarat adalah suatu bentuk perintah yang harus dilaksanakan dengan penuh ketundukan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Apa daya jika kita bandingkan dengan diri kita yang kondisi keimanannya pasang surut. Kadangkala kita rajin membaca Al-Quran, namun di lain waktu kita lebih sibuk chattingan. Sikap kedua
yang patut kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beliau tidak menawar perintah Allah, sekalipun berat sekali perintah yang diberikan kepadanya. Bayangkan, beliau sudah menunggu berpuluh-puluh tahun untuk memiliki seorang anak, dan ketika dikaruniai seorang anak, tak henti-hentinya ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan salah satunya yaitu menyembelih putranya sendiri. Betapa berat perintah yang Allah berikan. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan perintah itu. Apa daya jika kita bandingkan dengan diri kita, yang kewajibannya tak sebanding dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, namun masih bermalas-malasan dalam melaksanakan perintahnya. Dan sikap ketiga yang patut kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ketenangan beliau dalam melaksanakan ibadah, perintah yang Allah berikan kepadanya. Hal ini tampak dalam dialog beliau bersama putranya Ismail alaihissalam. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Betapa tenangnya Ibrahim alaihissalam menyampaikan perintah yang sangat luar biasa kepada anaknya Ismail alaihissalam. Hal ini patut kita renungkan. Tatkala kita melaksanakan ibadah, kita seringkali tergesa-gesa dalam melakukan ibadah itu. Bahkan tak jarang kita asal-asalan dalam melaksanakannya. Maka inilah yang patut kita teladani dari sikap beliau, yaitu ketenangan dalam melaksanakan ibadah. Saudara se-Islam dan seiman, dimanapun kalian berada, sesungguhnya masih sangat banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari keluarga beliau. Namun pada kesempatan kali ini, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Azmi pamit undur diri. Jikalau ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jikalau ada keburukan itu datang dari saya sendiri. Saya mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.